Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saat ini kita masuk dalam pertemuan ke-10 untuk submateri Decision Tree. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sutresnawati, saya merupakan dosen di Universitas Gunadarma. Decision Tree atau teorema Decision Tree merupakan suatu algoritma mesin learning yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau risiko. Dalam Decision Tree, untuk memprediksi label kelas untuk suatu record, Decision Tree dimulai dari root pohon. Decision Tree membandingkan nilai atribut root dengan atribut record. Atas dasar perbandingan, Decision Tree mengikuti cabang yang sesuai dengan nilai itu dan melompat ke simpul berikutnya. Hal yang terpenting dalam Decision Tree di sini adalah kita perlu menentukan root, akar dari pohon yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini, pada Decision Tree yang ada pada bagian atas, di sini kita akan melihat apakah seseorang akan kita beri pinjaman atau tidak, dilihat dari beberapa fitur yang ada. Sebagai contoh, di sini kita lihat berdasarkan pendapatannya. Ketika seseorang memiliki pendapatan di antara 3-7 juta, seseorang tersebut akan dinilai kembali dengan fitur lainnya, yaitu apakah statusnya adalah sebagai karyawan tetap atau tidak. Ketika statusnya adalah sebagai karyawan tetap, maka seseorang yang mencoba untuk mengusulkan pinjaman tersebut bisa diberi pinjaman. Namun, apabila bukan karyawan tetap, maka tidak diberi pinjaman. Artinya di sini ketika kita ingin mencari simpulan dari Decision Tree ini, kita akan lihat dan kita akan nilai berdasarkan fitur-fitur yang ada. Ya, dan tentunya kita akan cari terlebih dahulu dari root pohon yang kita sudah tentukan. Jenis Decision Tree didasarkan pada jenis variabel target yang kita miliki. Kalau dilihat, Decision Tree di sini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah Decision Tree variabel kategori. Jenis ini, yaitu Decision Tree ini yang memiliki variabel target kategorikal, maka disebut Decision Tree variabel kategori. Kemudian jenis yang kedua adalah Decision Tree variabel continue, yang mana Decision Tree ini memiliki variabel target yang continue, maka disebut Decision Tree variabel continue. Berikut ini terminologi penting terkait Decision Tree. Yang pertama ada root node. Ya. Root node ini mewakili seluruh populasi atau sampel dan selanjutnya dibagi menjadi 2 atau lebih set yang homogen. Kemudian ada proses yang namanya splitting. Proses splitting ini merupakan proses membagi sebuah node menjadi 2 atau lebih subnode-nya. Kemudian ada lagi decision node. Decision node ketika sebuah subnode dipecah menjadi subnode lebih lanjut, maka di sini disebut dengan decision node atau node keputusan. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan leaf atau terminal node, yang merupakan node yang tidak terbelah atau disebut terminal node. Ini adalah
terakhir, node terakhir. Kemudian, ada lagi istilah pemangkasan atau pruning. Ketika kita menghapus subnode dari sebuah simpul keputusan, proses ini disebut pemangkasan. Hal ini bisa dikatakan kebalikan dari proses pemisahan. Kemudian, cabang atau branch atau subpohon atau subtree. Ya, subtree. Sebuah subbagian dari seluruh pohon disebut cabang atau subpohon. Kemudian ada lagi istilahnya adalah parent dan child node. Merupakan sebuah node yang dibagi menjadi subnode yang disebut parent node dari subnode, sedangkan subnode adalah anak dari parent node. Selanjutnya adalah karakteristik decision tree. Decision tree merupakan teorema atau algoritma yang bisa diaplikasikan untuk beberapa hal. Yang pertama, di sini kita bisa menilai peluang pertumbuhan prospektif. Kemudian, ketika kita menggunakan data demografi, decision tree ini bisa digunakan untuk menemukan calon klien. Dan di sisi lain, decision tree juga berfungsi sebagai alat pendukung di beberapa bidang. Berikut ini adalah kelebihan dari algoritma decision tree. Dibandingkan dengan algoritma lain, decision tree membutuhkan lebih sedikit upaya untuk persiapan data selama pra-pemrosesan. Nilai yang hilang dalam data juga tidak mempengaruhi proses pembuatan decision tree sampai batas tertentu. Implementasi dari algoritma decision tree ini tidak diperlukan penskalaan data. Bahkan, dalam decision tree tidak memerlukan normalisasi data. Model decision tree sangat intuitif dan mudah dijelaskan kepada tim teknis serta pemangku kepentingan. Namun, dari kelebihan yang ada, decision tree juga memiliki kelemahan, di mana perubahan kecil pada data dapat menyebabkan perubahan besar pada struktur pohon keputusan yang menyebabkan ketidakstabilan. Bahkan, decision tree juga terkadang perhitungannya bisa jauh lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma lainnya. Pelatihan yang dilakukan dengan decision tree relatif mahal karena kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan banyak. Kali ini semakin banyak fitur, maka akan semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Algoritma decision tree tidak memadai untuk menerapkan regresi dan memprediksi nilai kontinu. Demikian penjelasan materi decision tree. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.